Selamat sore, Bung Jeff. Apa kabar ini? Selamat sore Mas Seno, apa kabar juga? Senang sekali bisa diundang nih di acara Kanal Rumah Kita. Iya, terima kasih loh nih. Jadi Sobat Seno, saya kenalkan dulu. Kita kedatangan tamu istimewa, luar biasa. Karena orang sibuk masih mau meluangkan waktu ya, Bung Jeff ya. Jadi ya Harus dong, harus meluangkan waktu untuk Kanal Rumah Kita. untuk kemajuan bangsa juga ya. Jadi Sobat Seno nih saya kenalkan, kita kedatangan tamu Bung Jeff Kristianto. Bisa dipanggil Bung Jeff atau Beli Jeff karena Boleh. di Bali. Pendiri dari BEDO, mungkin beberapa Sobat Seno belum dengar, tapi BEDO ini luar biasa, singkatan dari Business and Export Development Organization. Betul ya, Bung Jeff ya? Betul, ya. Nah, Bung Jeff ini adalah pendirinya, pencetusnya, pembina juga untuk UMKM, terutama yang banyak berdomisili di Bali ya, punya kan ya? Atau nanti kita Iya, gali punya lebih kan di lanjut Bali, ya. tapi sebenarnya kita dampingannya di seluruh Indonesia sih, dari Sumatera sampai Lombok saat Iya. ini. Jadi buat Sobat Channel bocoran juga nih, Bung Jeff ini nyasar nih, jadi orang Bogor gitu ya. Kemudian studi di Udayana Bali dan kemudian menjadi orang Bali dong sekarang, orang Jimbaran ya. Betul. Betul ya. Sekarang KTP-nya KTP Jimbaran. KTP-nya Jimbaran. Baik, Bung Jeff, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Ini gimana, boleh ceritain dikit nggak apa yang mengawali atau menginspirasi sehingga kok bisa ini terbentuk Bedo nih? Boleh nggak kita dengar Oke, ceritanya nih? makasih Mas Seno. Sebenarnya Bedo pendirinya bukan hanya saya ya, tapi kita ada 12 orang Oh, yang 12. dulu ikut program namanya Euro Bali. Euro Bali itu diciptakan oleh teman kita namanya Pak Christian Fritz ya, orang Austria. Jadi dia waktu bom Bali 1 dan 2 dia membantu agar UKM-UKM di Bali itu bisa survive. Akhirnya dia ada program sama Eropa Union ya, atau EU. Nah, saat itu kenapa butuh bantuan? Karena di Bali itu setelah pasca bom Bali itu sepi banget. Ya, Sunyi bisnis senyap gitu ya. ya, turis Dan juga sepi bisnis ya. ya, turis hilang semua gitu. Dan dulu tuh kita bilang bisnis di Bali itu gampang banget Pak Seno. Kita sebutnya kalau sebelum masa bom Bali ya, itu seperti berburu di kebun binatang. Oh, kenapa Gampang gitu? banget, singanya udah di kandang, tinggal tembakin Tinggal aja gitu panen ya. makanannya aja ya. Di Betul. Bali emang luar biasa nih, ekonomi kuat. Saking gampang ya, saya sendiri mengalami soalnya. Saya buka toko, baru buka toko seminggu, itu saya udah dapat orderan setengah kontainer. Dan itu sangat gampang banget gitu. Tamu saya udah datang, oh Pak toko saya kecil mah 3 kali 4. Saya mau ini 100, saya mau ini 100. Sampai saya ini bisnis kok gampang banget gitu ya. Apaan Sampai tokonya waktu barang itu? yang saya benar gampang banget. Sampai barang Tokonya yang apa? saya sembunyiin di gudang, saya toko home decor. Home Saya decor, buat home decor. produk-produk home decor, kerajinan Oke. tangan untuk rumah interior ya. Sampai barang-barang yang saya sembunyiin di gudang karena saya rasa itu nggak pantas untuk keluarin, diminta sama Diborong klien saya. juga. Itu apaan dia? Oh saya mau juga nih yang ini bagus nih. Saya mau juga order 100 gitu. Rezeki Dan nomplok. itu gampang banget, iya. Tapi begitu bom Bali terjadi, itu Ya. hilang semua Mas Eno. Sebentar kita Hilang mengenang semua masa lalu dan dulu ya, Bung Jeff sebentar. betul. 2012 ya kejadiannya ya. 2002 ya, 2002, oh 2004. 2012. Yang Iya, di Padis Cafe ya. betul. Ya, oke. Nah, sejak Tapi itu karena turis jadi jarang datang lagi kan, masih takut ya. Bisnis juga benar, lesu. Nah, gitu ceritanya ya. lesu. Drop sampai 75% Mas Eno. Dan kita bilangnya saat itu adalah kita kembali ke dalam hutan. Kita berburu di hutan dan kita nggak punya pistol, nggak punya senjata. Karena kita nggak tahu gimana cara nangkap binatangnya saat itu. Sehingga adalah program dari European Union membantu kita untuk belajar bagaimana melakukan bisnis secara benar, secara wajar seperti orang-orang lain gitu. Nah itu dilakukan selama setahun. Alumni dari peserta program ini sepakat untuk membentuk namanya BEDO. Dulu namanya bukan Business Export Development Organization, dulu namanya Bali Export Development Organization. B-nya dulu Bali. Dulu tuh tepatnya tahun 2014 berapa? kita ganti. Tahun berapa? Ya di 2002 itu. Kita ganti nama itu 2005. Oh 2005 ya. Masih Iya. Bali Export Development Organization. Iya. Lalu kita ganti nama di 2014 jadi Business and Export Development Organization karena area kerja kita nggak lagi hanya Bali tapi juga udah seluruh Indonesia. Jadinya kita ubah nama.
Awal mulanya apa niatnya Bedo ini atas aplikasi dari European Union tadi? European Union ini secara hukum apa dia yayasan atau organisasi Itu LSM dari atau apa? lembaga ini ya, kayak apa ya? European ini kan kayak Eropa, dari persekutuan negara-negara Eropa. Jadi Iya, persekutuan negara Eropa kan punya dana, ada funding ya, iya. mereka untuk membantu negara-negara yang sedang membutuhkan bantuan gitu. Jadi mereka Oh, mendanai program ini lewat beberapa agensinya gitu. oh, luar biasa ya. Itu rezeki nomplok juga ya. Iya, Jadilah goblok. Ya, Bedo, masih singkatannya Bali Export Development Organization di 2005. 5. Ya, Ya, ya. Awalnya sebenarnya kita berdiri jadi 12 tujuannya, orang nih ya. Hmm, ya. betul. Tujuannya hanya tempat kumpul, Mas, karena kita saking senangnya ngumpul-ngumpul sesama pengusaha nih, kita nggak pengen Ya. bubar. Programnya selesai, tapi Oh, kita nggak pengen bubar. Jadi hmm, kita bikin kumpul-kumpul aja lagi setiap sebulan sekali, kita ketemu, terus kita sharing, kita bisa cerita-cerita pengalaman-pengalaman bisnis. Karena saat itu belum ada tuh, Mas, komunitas bisnis yang lintas ya. sektoral. Jadi kalau dulu tuh adanya Hmm, pengusaha fashion aja, pengusaha mebel aja, terus adanya ya. pengusaha lokal aja. Di Bedo kita campur, ada fashion, ada furniture, ada spa, Hmm. semua orang boleh bergabung. Terus nggak hanya orang Indonesia aja, orang asing yang berbisnis di Bali pun itu boleh bergabung di Bedo. Boleh Jadi sejak gabung. awal kita memang terbuka, komunitas yang sangat terbuka gitu. Karena Oh, kita berpikir orang asing yang mempunyai bisnis di sini juga sebenarnya punya pengetahuan yang cukup banyak ya, yang kita bisa ya. ambil dari mereka. Jadi dengan berbagi pengalaman dan keahlian masing-masing, saling sinergi, saling bagi, saling tambah pintar semua dong jadinya. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi Sobat Seno nih kelihatannya Pak Jeff sedang ada gangguan sinyal, tapi kita sama mendengar bahwa tadi Bedo ini dimulai dari European Union yang kemudian dilahirkan masih singkatannya Bali Export Development Organization, terus sedikit berubah bajunya menjadi Business and Export Development Organization. Coba kita cek dulu. Bang Jeff, Apakah ah, saya? sinyal jelek nih. Sekarang udah lagi, Oke, nggak apa-apa, nggak udah masalah. bagus. Oke, kalau saya ganti lewat handphone. Oh ya, memang hotspot ya. Oke, hotspot handphone ya. Iya, Kadang-kadang gitu nih, memang kalau Zoom berat nih. Oke, tadi cerita kita kan iya. sampai pada sinergi di mana kumpul lah 12 orang dengan Mm, background bisnis yang beda-beda. Bung Jeff sendiri waktu itu masih backgroundnya pebisnis home decor ya berarti ya? betul. Saya Ya, itu nama bisnis saya Asia Line. Saya masih ekspor home decor. Saya banyak kan bikinnya di produk-produk kayu ya, kayu yang dibatik, kayu yang Hmm. dilukis gitu ya. Saya bikin jadi piring, jadi mangkok, Oh, lampu. oke Iya, iya karena jurusannya seni rupa kan udah ya Nak ya. betul. Betul, jadi ada bakat dan ada akademisnya juga nih. Iya. Oke, oke. Jadi saya ngedesain, terus saya bawa ke pengrajin, saya bawa ke Jogja, kadang Hmm. ke Bandung, terus saya ketemu pengrajin, mereka dibuatkan desain saya dan saya jual di Bali. Wah, sayangnya tadi nggak kita minta siapkan kan bisa kasih contohnya nih. Oh Oke, oke, iya, oke. Iya. Nah, ini kalau secara hukum apa nih? Bedo ini tergolongnya apa? Dicatat di kami notaris yayasan, yayasan ya. Jadi yayasan yayasan. Jadi non bergerak di profit bawah ya, yayasan, non profit, non nirlaba ya. nirlaba. Baik. Jadi mulai nih ya dengan 12 orang dan akhirnya mulai itu ya direkrut dong ya para pelaku UMKM di Bali dulu nih mulai sebelum keluar Bali. Gitu. Karena kita biasanya Hmm. sebulan sekali bikin acara dan itu Hmm. terbuka untuk umum. Jadi orang Ya. lain pun selain yang 12 orang ini boleh datang, boleh hadir. Lalu Hmm. kita pertama kali bikin event besar. Bikin event besar, saya ingat banget judulnya Change or Die. Oh, Change Ubah or atau Die. mati. Tahun Iya. berapa tuh? 2005-an juga? Itu 2006? 2016 kalau nggak salah ya. Oh, udah Eh, 2016. Waktu itu kita undang Warwick Hmm. Pursers ya, salah satu pengusaha home decor besar ya dari Jogja ya, eksportir home decor besar. Terus kita juga ngundang Desak dia dari Amerika. Waduh, Ada udah gede tamu sih. importir dari Spanyol kita undang. Hmm. Dan mereka sebenarnya banyak ngambil dari Indonesia, dari Bali. Dan Nah, ada keresahan dari mereka ya. adalah kualitas di Bali itu eh, nggak stabil, nggak konsisten. Hmm. Jadi mereka ngobrol sama kita, ini kayaknya harus diomongin nih ke
pengusaha-pengusaha di Bali. Kalau mereka nggak berubah mindset-nya, tidak memperhatikan konsistensi kualitas, ya one day you will die gitu. Nah, maka disebut tadi change Change or or die. die. Lu mau berubah nggak Iya, lu jadi lebih baik? Kalau lu mati aja deh, iya, bangkrut bubar gitu ya. bangkrut, ya. Bangkrut. Baik, Bung Jeff. Jadi eh, intinya apa tuh acara yang udah diadakan tadi bentuknya apa? Apakah exhibition atau forum seminar atau conference atau Kita yang bikinnya seminar sih waktu itu ya, seminar besar. seminar Kita ya? hadir 200 orang kalau nggak salah. Waktu 200 itu. orang, terus para orang-orang sukses gantian menjadi panelis ya, menjadi pembicara ya. Betul ya. Kita undang para importir sih sebenarnya waktu itu. Oh, importir. Jadi Iya, berarti salah satu tujuan juga mempertemukan antara para produsen dan pelaku UMKM dengan importirnya dong. kurang lebih seperti itu Wah. ya. Tapi sebenarnya kalau di Bali itu sebenarnya Hmm. bisnis ekspor itu kan sudah hal yang biasa sekali ya. Jadi orang udah banyak punya buyer sebenarnya. Kalau kita tanya teman-teman yang di Bali, sebagian besar mereka punya kok. Atau ada tamunya, atau temennya, atau dulu kalau dia punya toko, punya bisnis, pasti udah punya tamu, buyer 2, 3 gitu. Hampir Jadi merata sih sebenarnya kalau di Bali itu. udah Jadi punya existing client ya. betul, kalau saat itu sih nggak butuh dicariin buyer sebenarnya. Mereka sudah punya buyer sendiri. Tapi ngomongin tentang gimana menghadapi buyer agar bayarnya nggak kapok sama mereka. Oke, jadi berkaitan dengan juga customer satisfaction, loyalty program, wawasannya Betul. diisi terus ya. Wah, Betul. ini mulia sekali nih Bedo nih. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya kalau sekarang posisi Bung Jeff di Bedo apa nih? Masih sebagai pengurus Saya atau? masih ketua yayasan. Tapi kalau jadi kita Bedo itu ada dua kepengurusan. Kalau yayasan sendiri itu kita sangat lean, sangat kecil, hanya ketua, sekretaris dan bendahara dan pembina ya, pembina dan pengawas gitu. Saya kebetulan ketua yayasan. Tapi kalau dalam pelaksana harian, saya adalah program manager atau program director ya. Saya memang melakukan pembuatan program, bernego dengan para donor biasanya. Iya. Kayak tadi malam ya. Tadi malam itu tanggung jawabnya Bung Jeff tuh bikin IG live mengenai saling bertukar pengalaman dan bertukar kalian ya. Cakep tuh tadi malam. Ya, kita sebenarnya itu banyak kita undang teman-teman yang berpengaruh ya. Target acara kemarin sebenarnya sih kita ingin orang banyak melihat WA katalog kita. Sehingga mereka bisa belanja. UKM-nya nggak perlu nunjukin produknya, ayo beli ini nggak perlu lagi karena sebenarnya orang juga nggak akan nungguin gitu. Tapi kita pengennya menggandeng circle-circle yang ada. Jadi saya bikin talk show dengan 9 narasumber dan semua narasumber saya itu saya cek dulu followernya banyak nggak di Instagram. Oh gitu. Jadi saya hanya undang yang followernya banyak. Walaupun mereka terkenal, tapi kalau mereka nggak banyak followernya saya nggak undang. Gitu. Wah pinter juga. Jadi kayak Pak Leonard, ketua direktur utama Smesco. Itu saya undang beliau karena dia selain dia orang penting di Smesco, beliau juga followernya di Instagram banyak banget gitu. Wah, jadi saya suatu kehormatan bisa nyemplung tadi malam walaupun nggak penuh karena nggak bawa follower banyak. Karena sebenarnya begitu follower dia IG live sama saya, follower dia kan akan lihat dia lagi live dan mungkin dia akan masuk followernya kan. Jadi followernya tahu apaan sih. Terus kita bilangin, ayo belanja produk UKM, ini katalognya. Jadi makin banyak orang yang masuk ke katalog kita. Gitu. Targetnya itu. Baik nih, sekarang kembali ke UMKM nih. Kok bisa tuh caranya gimana? Tadinya hanya lingkupnya di Denpasar, Bali dan sekitarnya, sekarang udah merambah ke berbagai kota di Indonesia ya, betul ya? Iya, betul. Sampai mana aja tuh membernya? Member sendiri sudah sampai ke Medan, Palembang, Lampung, Padang, Jawa hampir semua ya, dari banyak kan Jawa Tengah, Jawa Timur sih, Semarang, Rembang, Solo, Jogja, Blora, Jawa Timur, Surabaya, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Jember, Bali, hampir semuanya, dan Lombok Tengah. Itu yang sedang kita pegang saat ini. Sobat Channel percaya tuh, Bung Jeff ini apa luar kepala membernya nih. Jadi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok gitu ya kalau disimpulkan ya. Betul.
Bisa ini bilang bakal dari nanti Sumatera sampai merambah, Lombok. Saya belum belum sampai sampai ke Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua. Kalimantan belum. Iya. Oh, Kalau saya ya. pribadi sudah, ya itu. Cuma kalau segi organisasi belum. Tapi emang gimana kalau orang jadi member di Bedo ini, ada sesuatu harus iuran mungkin per tahun atau syaratnya apa? Syaratnya? So, saya Ada pelaku 3. UMKM nih, bisa jadi Ada 3 member. cara nih Mas Eno. Oh, Kalau mau boleh jadi nih. UKM, kalau mau jadi anggota Bedo. Eh, Satu, dia tuh. menjadi anggota berbayar. Anggota Oh, berbayar itu dia bayarnya 1.200.000 per tahun per ya menjadi tahun. member Bedo. Ya. Hmm. Biasanya kalau yang itu adalah UKM-UKM yang cukup sudah lebih stabil ya, mungkin kecil dan menengah gitu ya. Kecil dan menengah. Kemudian Oke. kita ada yang kelas yang kedua Hmm. adalah alumni dari program kita. Jadi Bedo Hmm. biasanya ada program-program dengan donor ya Pak Seno. Ya. Kita banyak dengan HM Sampurna, juga dengan Oh, Coca-Cola, dengan BTPN Syariah gitu. udah ada Nah, biasanya sponsorship ya, setelah donasi ya. iya, Iya, iya. ini apa ya Oke. nyebut brand ya? Nggak nyebut brand sih. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan kalau programnya itu waktunya panjang, karena Hmm. dalam waktu minimum 4 bulan, Ya. mereka kan ikut program kita sampai habis. Biasanya tersaring nih dari 100 UKM yang ikut pendampingan kita sampai mungkin 20 UKM. Nah, 20 UKM ini nggak cuma selesai di akhir program, mereka otomatis akan masuk menjadi komunitasnya Bedo. Nah, Hmm. komunitas Bedo itu gratis, nggak perlu bayar, ya. Tapi dia harus ikut program dulu. Tapi kalau sudah lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun, mereka pengen nempel, masih tetap terus nih sama Bedo. Hmm. Kita akan charge juga, karena itu ngomongin tanggung jawab ya. Kita charge hanya 100.000 setahun, murah banget. Murah ya buat alumni Ya, tadi tapi ya. mereka harus ikut program dulu, iya. Programnya apa namanya? Nah, Nama tepatnya apa programnya itu? tergantung dari donornya nih Pak. Kadang sekarang kita lagi ada program Oh, Tridaya, ada program oh, collaboration, oke. tergantung. Jadi bisa tempat-tempatnya, kota-kotanya donor yang menentukan sih. Mereka Donor lagi ya. request ada program di sini gitu. Ya, Tapi ada oke. juga cara ketiga Pak. Cara ketiga ini Oh. adalah yang di sini nih, di yang saya tunjukin ini, Mm-mm. Optima UKM. Ya, Apa tuh Optima UKM? ya Optima UKM ini adalah aplikasi di Android, bisa Mm. download aplikasinya. Itu di Mm. semua ada materi-materi pelatihan untuk UMKM. Cakep tuh. Ya, Mm. nggak hanya materi pelatihan aja, tapi juga Mm. ada informasi tentang UKM, berita-berita terkini, Mm. ada bantuan modal, bantuan fasilitas dari pemerintah, maupun NGO, itu semua ada di kita punya Optima UKM. Nah, kalau belajar di Optima UKM, itu dapat poin. Ada Mm. poin-poinnya dikumpulin, nah Ya. poin itu bisa ditukarkan. Tukarnya dengan hadiah. Hadiahnya bisa Oh, berupa iklan senilai 100.000 di Facebook atau di Instagram, ya. bisa ditukarkan dengan konsultasi one on one dengan para Mm. trainer. Ya. Dia pengen ngobrol sama saya nih 1 jam gitu, bisa Mm. ngumpulin poin 100, lalu membeli jam waktu saya 1 jam gitu, Ya, bisa kita ijazah. ngobrol. Oke. Dan juga bisa mengumpulkan 1.000 poin untuk Ya. menjadi anggota Bedo. Jadi nggak Oh, perlu naik. bayar, jadi anggota Bedo, yang penting belajar gitu. Nah, luar Lewat biasa. Optima Jadi UKM. Iya. idenya kreatif banget ya. Jadi Sobat Seno nih ada 3 cara. Saya ulang supaya kalau Sobat Seno ada yang minat tinggal pilih jalur yang mana gitu kan. Koreksi kalau saya salah ya, Bung Jeff ya. 1, Anda boleh berbayar 1,2 juta per tahun. Di 2021 juga masih sama tarifnya ya. Iya, masih sama. Oke. Dan itu bebas untuk UMKM apapun boleh ya. Mau fashion, mau Ya. kuliner dan sebagainya. 1,2 juta. Atau yang kedua, nanti kalau ada kesempatan program-program yang lebih menyangkut ke pendampingan pembinaan tadi ya, dari sponsor, dari donatur, jalanin 4 bulan, ikut programnya, setelah itu Anda lulus, cukup bayar 100.000 per tahun. Betul ya? Ya. Betul. Atau boleh unduh nih, boleh download Optima UMKM itu aplikasi di mana Anda harus belajar. Belajarnya banyak kan mandiri atau campur? Mandiri. Mandiri ya, mandiri sehingga dapat poin-poin atas hasil belajarnya gitu ya, Bung Jeff ya. Hasil belajarnya itu Saya buka ya. kemudian poin ke Ini tutup ini aplikasinya, saya di depan depan dulu badan deh background coba. saya. Ya, saya tutup aja background. Baik. Ini Optima UMKM-nya mau dikasih lihat nih ke Sobat Seno. Silakan Iya. download, belajar, ada poin-poin. Nah, salah satu Jadi poinnya ini adalah aplikasi ini. wah Ya. Di keren sini kita ya. bisa klik yang e-learning. E-learning, oke itu. Sekalian Sobat Ya, Seno nanti biar kita tahu. bisa belajar. Karena itu pengen belajar tentang apa nih yang ada di sini. Misalnya pengen Misalnya apa belajar nih? gimana membuat inovasi produk, ya.
Tinggal klik Masuk sini, produk. lalu kita tinggal ikutin. Ada pretestnya, ada Ya. post-testnya. Kita klik pretestnya, nanti di Ya. pretest ini kalau udah menjawab benar akan dapat poin. Lalu kita akan bisa nonton videonya. Setelah itu baru ada post-testnya lagi, post-test juga ada poin juga. Dengan syarat kelulusan tertentu ya. Iya. Ya. Ada syarat nggak untuk jadi aplikannya, untuk jadi yang mau jadi member di Optima UMKM ini? Harus bisa Nggak ada minimum kok, yang umur penting atau harus daftar. sudah punya bisnis? Harus udah punya bisnis nggak? Nggak, kalau hanya untuk masuk saja, bisa masuk sebagai tamu. Oh, bisa ya, sebagai Bisa, visitor. bisa. Nah. Tapi kalau sudah punya bisnis, harus masuk data. Data itu masuk data omset, data profit, dan data jumlah karyawan. Kenapa kita minta data itu? Karena kita ingin tahu juga apakah teman-teman yang masuk di Optima UKM ada perubahan bisnisnya. Nanti setiap 3 bulan akan dikirimin lagi pertanyaan yang sama. Omsetnya, profitnya, sama jumlah tenaga kerjanya, apakah sudah berubah atau sudah naik atau sudah malah menurun gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh nih teman-teman yang bergabung di Optima UKM, ternyata di masa pandemi ini bisnisnya lagi malah banyak yang turun misalnya. Kalau asal mereka mengisi datanya, itu akan terlihat. Gitu. Dan materi apa saja yang mereka sudah pelajari, kita bisa lihat. Gitu. Jadi buat Sobat Seno yang baru memulai usaha, untuk bisa masuk ke Optima UMKM bisa nih, tapi sebagai visitor ya. Kalau member, misalnya gini nih, Bung Jeff, kalau masih usaha sendiri dia kan banyak nih sekarang ya, ada ibu-ibu bikin kue, kirim pesanan gitu. Itu belum bisa menjadi member bisa ya. Kalau Optima tinggal masuk aja kok, itu gratis, nggak harus jadi member Bedo. Oh enggak, maksud saya tadi kan untuk semua orang. Yang dimaksud harus mendaftarkan tadi profitnya, mendaftarkan jumlah karyawan, yang bisnis seperti apa itu? Itu syarat sebagai? Hanya saat mendaftar aplikasi, kita akan tanya, ada beberapa pertanyaan. Kalau baru mulai bisnis nggak apa-apa, tulis aja bisnis omsetnya baru Rp100.000 per bulan, nggak apa-apa, tulis aja. Jadi simulasi nih, karyawannya baru sendiri nggak apa-apa juga. Tiba-tiba Seno nih punya ide mau bisnis jualan masker gitu ya, belum mulai nih, tapi pengen belajar, boleh dong ya? Saya download, boleh. Saya belajar, saya kumpulkan poinnya, sehingga saya bisa jadi member Bedo, sehingga saya bisa ikut personal coaching dari Bung Jeff gitu ya. Wah, ini kreatif. Bisa sekali. Iya. Nah, dari tiga jalur masuk tadi, yang berbayar, kemudian yang dapat poin dari sebuah program, dan dari Optima UMKM, sudah berapa banyak nih member kalau dihitung orang ya, bukan jadi usahanya? Orang, biasanya satu orang mewakili satu perusahaan ya. Betul. Kita sekarang udah ada sekitar mungkin 450 ya. 450 orang ya. Dan satu orang bisa saja punya 450 orang ya. Iya. Satu orang kan bisa aja 450 usaha. 450 bisnis. usaha. Yang didaftarkan bisnisnya soalnya bukan orangnya ya. Oh, bisnisnya ya. Jadi jamu, masker, makanan gitu ya. Enggak, biasanya nama usahanya. Satu nama usaha kan bisa jual macam-macam ya. Nama usaha. Seno Food atau apa gitu. Betul ya. Dan satu orang boleh mendaftarkan lebih dari ininya, lebih dari satu usahanya. Boleh aja sih, cuman nggak ada gunanya sebenarnya. Karena sebenarnya punya banyak akun di kita juga nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Jadi misalnya saya nih tinggal di Depok, tinggal di Azura, saya beri nama aja Gerai Azura gitu, bahwa di dalamnya jualan madu, jualan nastar, itu sih pokoknya dicatat Gerai Azuranya kan ya. Boleh, iya. Jadi 450. Dan tentu banyak di aplikasi dan di aplikasi Optima, nanti tadi di Depok misalnya bisa dilihat juga. Misalnya ntar ada masukin di Google Map-nya ya. Nanti orang yang masuk Optima bisa lihat juga siapa aja sih yang jual makanan di daerah saya. Itu ntar kedai Azuranya Mas Seno keluar gitu. Oke. Jadi langsung kalau Mas Seno lagi ke Kalimantan, pengen tahu siapa sih yang jual baju di daerah sini, tinggal buka di Kalimantan yang jual baju langsung siapa, gitu ya. Keluar mappingnya ya. Wah, dan sebenarnya ini tujuannya juga agar kita bisa saling bantu ya antar UKM. Jadi kalau kita pengen cari bahan baku, cari aja bahan baku di antara kita sendiri gitu. Mungkin ada teman-teman yang udah bikin tepung singkong, kenapa harus beli di toko? Kalau ada produsennya tepung singkong langsung ya, bantu UKM juga. Betul. Ada orang yang bikin kedai kopi, tinggal cari supplier kopinya gitu ya. Betul. Iya.
Betul. Dan di Bedo berarti ada kesamaan jenis usaha, nggak ada masalah ya? Ada Nggak masalah. sama-sama fashion, sama-sama kuliner, sama-sama nasi uduk gitu, nggak ada masalah juga ya? Nggak masalah. Karena Oke. sebenarnya setiap usaha itu unik ya, sama kayak Hmm. manusia. Kita kan punya Hmm. sidik jari yang berbeda ya. Ya. Usaha juga sebenarnya punya sidik jari yang berbeda. Hmm. Jadi nggak harus takut sebenarnya dengan usaha yang sama, karena pasti punya identity. Asal kita tahu identity kita dan segmen market kita harusnya nggak perlu takut dengan persaingan. Malah kalau bisa malah bergabung Iya, jadi kuat ya. betul. Daripada berkompetisi, mendingan jadi saling komplimen gitu ya. Betul. Betul Makanya ya. kenapa KFC sama McDonald's selalu sebelah-sebelahan, Alfamart sama Indomaret selalu sebelah-sebelahan, ya. Iya, head to head tuh ya. Ya Padahal karena saya pernah sebenarnya mendengar. mereka Iya, iya, saya. karena sebenarnya kan orang tinggal milih ya, mau ke Alfamart atau ke Indomaret ya gitu, mau Iya, ke KFC atau ke McDonald gitu kan, betul, betul. tujuannya arahnya sama gitu. Dan itu Iya. sebenarnya berdasarkan riset sudah banyak orang tulis ya, bahwa kalau kompetisi itu digabungkan, Mhm. justru orang omsetnya mereka bukan berkurang, malah Tapi bertambah, naik, betul. naik, Setuju, iya. setuju Mas Pedro. Ada Mhm. cerita yang saya dengar bagaimana Pepsi Cola dan Coca-Cola di Amerika bersinergi dalam pendistribusian. Daripada Iya, mereka bersaing kan betul, udah ada satu truk yang sama tuh gitu ya. Minumannya betul. tetap Dan beda. bisnis minuman itu kan bisnis botol kan ya. Iya, iya, iya. Ini Sobat Seno jadi sampai nggak percaya nih Mas. Bung Jeff ini jurusan seni rupa, tapi jago sebagai entrepreneur juga ya, luar biasa. Ya, sebenarnya sih karena pengalaman aja, Mas. Karena Saya kan pengalaman. berbisnis di hampir 20 tahun ya saya berbisnis di home Hmm. decor. Terus saat ini saya juga berbisnis kembali. Selain saya pengajar, saya juga berbisnis. Saya Hmm. buat produk deodoran sekarang. Namanya Waduh, BRV ada lagi. deodoran. Iya. Deodoran Deodoran. ini betul, Ceritain dong, deodoran. ceritain. Hmm. Nah, saya buat deodoran balm, jadi deodoran natural. Jadi semuanya Hmm. natural, Ya. tidak pakai bahan aluminium atau paraben, sehingga sehat untuk tubuh ya, aman. Karena Hmm. kan sebenarnya di saat pandemi ini orang mulai berpikir jangka panjang ya, Ya. atas kesehatannya, nggak mau pakai produk-produk yang sembarangan yang bisa membuat mereka jadi sakit di masa depan gitu. Nah, Iya. jadi saya melihat ini adalah peluang. Hmm. Nah, jadi saya bisnis ini lagi, saya nggak bikin sendiri deodorannya, saya brand owner, jadi saya Ya. kerjasama dengan pabrik kosmetik, ya dia yang produksi produk saya, gitu. Oh. Dan saya jualan online juga di Shopee, Tokopedia, Iya, dan iya. tujuan saya buka bisnis juga sebenarnya untuk mempelajari bagaimana bisnis saat ini ya. Karena pengalaman bisnis saya dulu Hmm. Hmm. berbeda sekali dengan bisnis saat ini sebenarnya. Saat ini Nah, semuanya kan serba digital. betul. Kalau Gimana saya tuh ceritanya? ngajar Hmm. Hmm. bisnis saat Ya. ini dan saya nggak ngerti bisnis digital, itu saya kayak orang tua ngajarin sejarah masa lalu gitu. Saya Hmm. ingin sebagai pengajar saya harus relevan ya, harus ada di Up, bisnis yang ya. sekarang gitu. Heeh, Harus updated juga, harus harus terbarukan untuk update ya, ini. Oh, betul jadi terkini. sekarang merambah nih ya, habis home decor, deodoran luar biasa nih. Iya, beda sih Mas kalau saya. Jadi ini juga saya sering sharing juga ke teman-teman. Ya. Kalau dulu ketika saya bisnis home decor, itu adalah Hmm. bisnis dari hobi saya. Karena kan saya kuliahnya Hmm. desain, mau nggak Hmm. mau saya kayaknya tertantang kalau saya jualan sembako, nanti Ya. ketawain sama teman-teman sekolah saya, "Lu Eh. jauh-jauh sekolah, ujung-ujungnya buka toko lagi," gitu ya. Kan dasar kongko saya bilang gitu kan, Iya, iya, jauh-jauh iya. sekolah tinggi-tinggi buka toko juga gitu. Iya, iya. Nah, kalau sekarang Hmm. saya berpikirnya nggak begitu lagi, Mas. Saya Hmm. nggak apa, kalau dulu saya pikir hobi menjadi bisnis. Kalau sekarang saya lihat adalah peluang menjadi bisnis. Sekarang udah nggak saatnya untuk hanya hobi jadi bisnis. Iya, Kalau iya. hobinya tidak bisa menjadikan uang, jangan jadikan bisnis. Iya, oke. Wah, benar nih filosofinya banyak nih, value-value banyak diambil Mas Sobat Seno nih. Saya kasih pertanyaan agak menantang nih Bung Jeff. Ini tolong dikoreksi kalau saya salah. Iya, Saya sering mendengar kabar burung nih, banyak sekali pengrajin-pengrajin di Bali ya, ada pengrajin garam, pengrajin kopi. Kasihan gitu, mereka harganya dimainkan oleh tengkulak, sehingga mereka jadi nggak bisa kompetitif. Ada peran nggak Bedo di sana untuk mereka misalnya gitu? kebetulan Hmm. Hmm. kita tuh kurang banyak sebenarnya bermain di Bali. Kita mohon maaf juga Hmm. nih, kita jujur aja.
Oh, jadi kita justru poskonya di Bali, berbagian di mainnya di Bali. luar Bali ya? Iya, jadi kita lebih banyak itu kerjaan kita tuh banyak di luar Bali, di Jawa gitu-gitu ya. Terus sampai sekarang ini kita baru disadarkan, kita kayaknya harus balik ke Bali deh gitu. Nah, itu yang Kita maksudnya. sebenarnya Gimana nih? iya, dan sekarang kita lagi bantu namanya Desa Hmm. Kenderan di Gianyar. Desa Kenderan, Desa Gianyar ya? Kenderan ini iya Gianyar. Jadi desa ini dekat Ubud, Ya. tapi sebenarnya secara pariwisata nggak jauh gitu tapi mereka masih tertinggal gitu. Jadi kita akan lagi bantu sana untuk mengolah produk-produk lokalnya, diangkat sehingga mereka punya produk olahan kebanggaan di sana. Kemarin kita nemuin ada produk unggulan mereka adalah pepes kepiting, pepes anak kepiting. Pepes anak Iya, kepiting. Oke. ya Ini home ya kita industry nggak ya? pernah dengar ya. Apa home Itu industry makanan berarti? khas mereka. Oh, makanan khas. Oke. Ya, dan kita nggak ada jarang orang tahu gitu kalau di Bali itu Hmm. ada sebenarnya pepes Pepes kepiting gitu. anak kepiting. Saya juga baru dengar Anak nih. kepiting. Beneran. Iya. Oke. Lalu Nah, itu apa yang yang lagi mau dilakukan Bedo nih? dibangkitkan lagi ya, diperkenalkan lagi. Nah, Hmm. sebenarnya kayak tadi masalah garam gitu ya. Hmm. Ya, sudah banyak sih sebenarnya NGO-NGO di Bali yang juga banyak bergerak di bidang itu. Ya, jadi kita juga sebenarnya kita tuh nggak pengen juga masuk ke area yang sebenarnya bukan keahlian kita. Gitu ya. Nah, dan itu emang dan sudah ada nih beberapa NGO yang sudah di situ ya kita nggak perlu lah main situ lagi gitu. Tapi kalau misalnya emang ada perusahaan-perusahaan sana yang mereka bilang oke, kita butuh bantuan, pasti dengan senang hati kita akan bantu. Oh. Dan bantuan itu antara lain bentuknya dalam bentuk pembinaan ya, di coaching, Iya. dicari jalur untuk supply chain-nya juga gitu ya, mungkin ya. Saya bayangkan. Betul, iya. Iya. Terus saya bilang tadi Mas Eno, kita lebih senang dibilangnya mendampingi bukan membina. Mendampingi ya, supaya Ya, saya nggak salah mendampingi. Ya. mendampingi, mentoring. Wah, ini Bedo Betul, luar karena biasa nih. sebenarnya secara maknanya jadi berbeda. Kalau kita bilang membina, kitanya kesannya kita tuh superior, kita di atas gitu. Betul. Sehingga mengkonotasikan mereka adalah korbannya gitu ya. Victim. Ada orang beneficiaries ya, penerima bantuan gitu kan. Kalau kita membina gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan kita sama-sama berjalan beriringan. Apakah Bedo dapat keuntungan dengan mendampingi mereka? Dapat. Kami sendiri dapat keuntungan, kami kan juga dapat project, dapat program. Apa kami dibayar? Kalau ada programnya kita dibayar. Jadi salah kalau kita bilang mereka adalah binaan kita. Kita jangan bilang kita berjalan beriringan ya gitu. Coba konkretnya apa nih Bang Jeb supaya Sobat Senuklir ketika mendampingi kita juga dibayar dalam konteks program, dibayar sebagai apa? Jasa untuk coachingnya atau apa? Ya, betul. Pembicara. Ada dua nih Mas. Oh, ada dua. Kalau ya, ada dua. Ada yang kita nggak berbayar banyak ya kayak dengan Kenderan itu malah kita yang keluar uang malah. Kita yang keluarin dari dana dasarnya kita gitu ya. Tapi ada juga kayak dengan sponsor. Sponsor kan punya budget ya. Jadi kami menganggarkan ke sponsor dengan Coca-Cola, dengan BTPN gitu, dengan Sampurna. Mereka membayar kami sebagai pengajar. Dan yang mengajar siapa? Pengajarnya adalah anggota-anggota Bedo juga. Jadi di Bedo itu mereka dilatih, di training nih dengan program-program dari CBI, dari ILO. Ketika mereka sudah menjadi penerima manfaat, sudah mendapatkan program itu, kita minta mereka untuk mengajarkan ilmu yang telah mereka dapatkan ke orang lain. Gitu. Nah, disitulah masuk nih ada donor yang membayarin. Oke, mereka walaupun ngajar, mereka dapat fee juga gitu. Walaupun nggak banyak juga lah. Kalau dibandingin sama bisnisnya mereka, fee yang kita kasih, yang kita dapat ya nggak sebesar bisnisnya mereka gitu. Tapi itu adalah bagian dari kontribusi dan ini ya. Di Bedo bilangnya uang jajan lah, uang jalan-jalan gitu. Uang jajan ya. Nggak, dalam artinya gini, nggak banyak sih, yang penting cukup beli satu villa di Jimbaran ya. Baik, luar biasa. Jadi Bedo lahir di Bali dengan member di Sumatera, Jawa, dan Lombok. Yang serupa Bedo di Indonesia ada nggak? Banyak Mas, banyak ya. Dan gimana antar organisasi ini juga saling melengkapi atau gimana? Ya, saya sih pikir gitu ya. Sebenarnya lucu, kadang-kadang ada beberapa
orang bertanya, kalau jadi anggota Bedo berarti nggak boleh dong ikut Nah, organisasi lain. gimana tuh? Atau antar berantem nih, saling rebut-rebutan Hmm, anggota gitu ya. Belum, ya. kalau di Bedo nggak ada cerita begitu gitu. Kalau Hmm, mereka mau tahu anggota kami akan kasih kok. Orang data anggota kami ada di website, tinggal buka aja, jadi apa asas. nggak ada yang disembunyiin gitu Hmm, ya. Dan kita kan tidak memiliki mereka ya, mereka memiliki diri sendiri kan. betul. Ya jadi silakan mereka mau memilih kita, mau belajar dari kita dan belajar dari yang lain, silakan. Mereka ini kan negara bebas, negara merdeka ya, Iya. mereka bisa memilih gitu. Jadi saya agak lucu aja sih, kadang-kadang ada orang bilang, Nah, oh nanti jangan ketahuan hmm. sama Pak Jeff, nanti tadi ambil ininya anggota-anggota. Ya ampun, saya sih nggak pernah mikir Goblok. kayak gitu. Malah kami sama beberapa komunitas lain, seperti dengan Hmm. Himki Bali ya, Nah, itu itu dia. erat banget gitu. Malah kita saling tukar-tukaran, bukan tukar-tukaran, saling merekomendasikan member. Jadi misalnya Pak Ketuanya ngelihat nih anggotanya kayak cocok sama Bedo, dia malah nyuruh kamu jadi anggota Bedo aja gitu. Kami juga sama, kalau ada anggota kami yang di furniture gitu, kita merekomendasikan kamu jadi anggota Himki juga aja gitu. Jadi karena sebenarnya setiap komunitas itu pasti punya manfaat beda-beda ya. Jadi silakan Betul. bergabung dengan berbagai macam komunitas, tapi memang akhirnya orang akan menemukan Hmm, uh, kolam yang cocok buat mereka. betul. Ya, ada orang cocoknya di kolam A, ada orang cocoknya di kolam B. Bukan berarti Nah, kolam A lebih bagus, tapi emang dia cocoknya di kolam A itu aja gitu. iya betul. Jadi ikan mas sama gurame kumpul di kolam yang sama. Kalau marlin beda lagi gitu ya, kira-kira. Iya. Luar biasa nih. Oke. Apa yang menjadi harapan-harapan untuk UMKM di Indonesia? Mungkin ada saran, ada pendapat, ada advice mungkin sebagai mentor ya. Ya. Ya, Apalagi tengah sebenarnya pandemi nih, tengah beri berat nih ya. dengan pandemi ya. Heeh. Sesuai dengan visinya Bedo sih Pak Mas Seno. Ya, Visinya Bedo itu kan kita ingin membuat pengusaha Indonesia yang sukses. betul. Tapi dan ya, Dan, ingin membuat pengusaha Indonesia yang sukses dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. wah, Itu visinya Bedo. Jadi dari awal kita selalu program-program kami itu ada program-program lingkungannya. Misalnya kami bikin program Fashion Revolution, Circular Revolution. Setiap tahun kami selalu ada program-program tentang pemahaman tentang masalah-masalah lingkungan, lingkungan. cleaner production, mengurangi limbah dan mengefisiensi bahan baku gitu. Itu hal yang selalu kita dengungkan ke anggota-anggota kita. Juga masalah tanggung jawab sosial. Di Bedo erat sekali, kita justru sangat erat dengan kelompok-kelompok disabilitas. Sekarang ini kita ada dari 2009 Ya. kita bikin program untuk belajar bagi remaja-remaja disabilitas, belajar bahasa Inggris, bahasa komputer, soft skill-nya juga, dan mereka dimagang kerjakan di anggota-anggota Bedo. Oh, bagus Magang banget. kerja selama 3 Mulia bulan. sekali Setelah ya. itu kan direkrut, ya. Dan itu sampai sekarang masih berlanjut. Gitu. Mas sekarang tahun ini kita dilirik sama GIZ ya. GIZ melirik program ini dan mereka mensupport dana malah untuk kita menyusun program yang lebih kuat gitu. Bersama-sama dengan beberapa disabled people organization. Gitu. Sorry, biar Sobat Seno clear, GIZ apa nih? Tadi takut salah dengar. GIZ itu agensi dari pemerintah Jerman. Oh, Saya jadi, kalau suruh ungkapkan bahasa Jerman singkatannya, keriting ya. iya, bahasa kritik. Bahasa Jerman Iya. soalnya. Saya juga sama, cuma ngerti bahasa Jerman. GSS Ihnen, apa kabar? Guten Morgen doang taunya Guten soalnya. Morgen ya, atau Bilur jam Pak ini berapa? lebih. Baik, Bung Jeff. Jadi mulia sekali ya. Jadi Bedo ini sekali lagi bukan mempersulit persyaratan keanggotaan, malah mempermudah dan memperluas. Yang penting kita juga punya visi menyelamatkan lingkungan tadi ya. Kira-kira. Iya, betul. Di Bedo satu kata sih sebenarnya kita adalah organisasi knowledge sharing, berbagi. Knowledge sharing. Knowledge sharing, ya. Jadi kalau ini salah satu narasumber di Sobat Seno juga ada narasumber yang sudah mampu mengolah limbah sampah jadi pupuk organik. Wah, cocok nih. Satu visi nih sama Bedo. Atau juga kemarin kita menginterview perupa tinggal di Depok. Dia mampu mengolah barang-barang bekas jadi bentuk jadi meja, jadi hiasan, jadi lukisan dari serbuk kayu. Serbuk kayu. Oh, oke. Ya, itu Keren banget tuh. boleh tuh nanti kita sarankan gabung di Bedo tuh kan Iya, visinya boleh. untuk lingkungan juga ya. Iya.
Wah, ini karena rumah kita bangga sekali dengan Bung Jeff. Oke, jadi mudah-mudahan nih perbincangan singkat kita menginspirasi banyak orang ya, Bung Jeff ya. Terima Baik kasih, yang sudah mudah-mudahan. mulai bisnis maupun yang belum. Ada yang lupa saya tanya. Kebanyakan member nih di kisaran usia yang mana? Campur ya? Heterogen ya? Campur Ada sih. milenial, ada kolonial, kolonial. Iya. Campur ya? Ya, walaupun sebenarnya kalau di kita sebenarnya kebanyakan lebih di atas 30-an ya. Oh, Di di atas atas 30-an. 30. Kita sebenarnya justru lagi mencari teman-teman yang lebih muda nih, yang 20-an mau bergabung di komunitas Bedo. Nah, justru itu saya tembak nih milenial Iya, yang belum. Jadi di atas iya, 30-an kebanyakan. Dan betul. tidak Kalau dibatasi umur yang ya. betul, enggak sih, enggak pasti boleh tahu. Member kita ada yang sampai udah 60 pun ada gitu. 60 ya. Nah, sebenarnya gini, kalau sekarang itu kan banyak anak-anak mudanya bisnisnya sebutnya startup ya. Para Ya, startup startup gitu. nih. Ya, startup itu sebenarnya apa sih? UKM tapi nggak mau Iya. disebut UKM ya. Karena lebih kerennya namanya startup Startup. gitu. Bisnis Gede dikit, pemula gitu ya. gede dikit unicorn, nanti jadi unicorn. Iya, beda-beda. Ya, dulu orang ngomongnya startup itu adalah berbau teknologi ya. Iya. Sekarang nggak lagi, Pak. Orang bisnis startupnya pas dibuka bisnis model kanvasnya, ya jualannya jualan cireng juga gitu. Iya. Iya. Oke, jadi yang mau Bung Jeff sampaikan adalah silakan para sobat channel yang milenial sangat terbuka pintu untuk join di Bedo. Betul. Dan Anda mau startup, mau apapun ya, Iya. boleh akan dirangkul. Silakan bergabung. Dan kita belajar bersama ya. Saya yakin juga teman-teman yang muda-muda juga punya banyak ilmu, banyak hal-hal yang kita mungkin nggak tahu ya. Makanya saya bilang tadi Pak Seno, kita berjalan beriring ya, mendampingi. Karena belum tentu saya tahu lebih banyak dari mereka loh. Bisa jadi mereka ada banyak hal yang mereka tahu yang saya nggak tahu gitu. Iya, iya. Kalian, kompetensi kita, pengalaman juga relatif ya. Selalu ada orang yang lebih unggul dari kita ya. Betul. Saya senang Iya. Orang udah sukses tapi masih low profile. Luar biasa. Pertanyaan pribadi. Ini bakal mana? Tetap aja base camp di Jimbaran atau balik lagi ke kampung asal di Bogor? Gitu ya. Kayaknya enggak deh. Kalau saya bingung kalau saya balik ke Bogor saya ngerjain apa ya? Mungkin saya suka ngerjain UKM juga. UMKM yang mesti dibantu, toge goreng segala macam. Cuman nggak tahu, mungkin saya circle saya sudah berubah dari circle Bogor menjadi circle Bali ya. Jadi kalau mungkin saya balik lagi ke Bogor, saya kan harus membuat circle baru gitu ya. Ya saya kayaknya di usia ini kayaknya udah nggak pengen memulai dari nol lagi gitu. Iya dong ya, apa yang udah dicapai sekarang dinikmati lah kira-kira gitu. Boleh dong ya. Aja. Ya, dan Bali juga kan tempat yang tidak jelek ya untuk tua, untuk pensiun ya gitu. Terbalik, saya kadang punya mimpi pengen pensiun di Bali nih. Apa yang nggak ada di Bali? Coba ya kira-kira gitu. Apa yang nggak ada di Bali? Tadi dari anak pepes, anak kepiting, mau garam, mau kopi, mau kelapa, mau ukir kayu, semua batu, ada. semua ada. Luar biasa. Bali itu kan kita bilangnya desa dengan standar internasional. Desa dengan desa kecil yang standarnya internasional. Mau makan apa aja ada. Mau makan Itali, makan Mediterania, makanan Pakistan, itu semua ada di Bali. Rumah sakit internasional ada di Bali. Jadi kita sebenarnya desa tapi punya standarnya dan fasilitasnya internasional. Setuju. Makanya Kute juga dunia dalam bentuk mini ya. Bangsa mana yang ada di pantai Kute ya? Atau Legian. Luar biasa. Wah, senang nih. Saya juga banyak inspirasi dari Bung Jeff. Mudah-mudahan Sobat Senior juga mendapatkan value dan inspirasi yang sama. Sekali lagi saya tawarkan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin kepada teman-teman member Bedo, mungkin pesan atau harapan. Silakan. Mungkin saat ini sih mungkin saya mau sampaikan bagaimana kondisi UKM di masa pandemi ini ya. Jadi jangan mudah menyerah sebenarnya. Setiap masa itu pasti ada tantangannya masing-masing ya. Dan inilah tantangannya di masa sekarang gitu. Dan kalau orang dulu bisa melewati tantangan yang mereka punya, yang kita pun harusnya bisa melewati tantangan ini. Dan setiap tantangan pasti ada peluang ya. Banyak kok bisnis yang malah naik 3-4 kali lipat di masa pandemi ini. Dan sekarang saatnya konsumen kita nggak hilang. Konsumen kita hanya berubah tempat,
atau berubah apa yang mereka cari. Ya, jadi jangan putus asa, tetap berusaha berbisnis terus, cari peluang-peluang baru. Lihat apa yang kita miliki, aset apa yang kita miliki, bukan untuk dijual, tapi apa yang kita bisa gunakan aset itu untuk mendapatkan pemasukan yang baru. Luar biasa, dalam bahasa sederhana yang saya maknai. Pokoknya teman-teman nih, Sobat Senoni, jangan selalu menjadikan COVID sebagai dalih atau sebagai excuse untuk menghambat bisnis Anda dan kehidupan Anda gitu ya. Oh, Betul. zaman kan udah pasti berubah, cuman COVID mempercepat perubahan itu kan kira-kira gitu ya. Betul. Saya selalu ini Mas Toyo, mungkin boleh tambahan ya. Boleh dengan Saya senang hati, selalu suka bebas. dengan ceritanya Thai Airways, Mas. Thai Thai Airways, Airways kan selama pandemi ini nggak bisa terbang ya. Dia kan flight semua nggak bisa terbang. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Jualan roti goreng, Mas. Iya. Jualan roti goreng dengan saus warnanya ungu, warnanya Thai Airways. Dan itu di Thailand ngantri orang untuk beli roti gorengnya. Dan menurut saya itu adalah satu bentuk bagaimana perusahaan itu harus melihat apa yang mereka punya, bukan meratapi apa yang mereka hilang ya. Penerbangan hilang, mereka nggak bisa ratapin gitu. Tapi mereka lihat, mereka selain punya pesawat, punya apa? Mereka punya dapur, punya catering service. Catering service yang sekarang harus bekerja lebih keras dibanding pesawatnya. Jadi dikerahkan seluruh bagian cateringnya untuk bikin satu produk, bikin roti goreng dengan saus gula warna ungu, itu dijual dan orang ngantri-ngantri. Gitu. Dan itu katanya pemasukan dari jual roti goreng itu gede banget gitu. Iya. Dan itu belok banget ya dari transportasi, dari airlines belok ke food ya, ke roti. Dan biasanya orang gengsi Mas, kalau di bisnis kita kan suka gitu ya. Aku jualannya tadinya jual properti, sekarang disuruh jualan gorengan. Malu banget dong, gengsi dong. Gengsi. Ya kan kenapa harus gengsi ya? Emang that's emang business haram gitu kan? ya, emang jahat kan enggak ya? Betul. Nah, itu bisnis yang kita melihat peluang ya. Makanya saya bilang bisnis sekarang itu adalah bukan hobi menjadi bisnis, tapi peluang menjadi bisnis. Peluang menjadi bisnis. Setuju Mas Bedo. Di Singapura juga saya dengar sekarang hotelnya merubah strategi itu. Jadi silakan kalau yang mau isoman di hotel kami, servisnya ditambah tuh ya kan. Obat-obatan udah ada di dalam kamar, sampai disediakan helikopter, sampai disediakan tenaga medis juga. Wah, rumah sakit. Jadi hotelnya berubah menjadi tempat isolasi mandiri. Wah, Bung Jeff, ini kalau ngobrol sama Bung Jeff, saya ini nggak puas sebetulnya. Mesti digali lagi nih. Mudah-mudahan ya ada waktu lagi. Bisa saja kita gali yang dalam kondisi yang lebih santai lagi. Saya juga penasaran tuh dengan bisnisnya Bung Jeff tadi, home decor dan satu lagi tadi apa sampai lupa. BRV, ya. Apa? Deodoran. Deodoran. Iya. Gila, tiba-tiba gini hari deodoran udah banyak di toilet di supermarket, minimarket, berani-beraninya masuk ke market deodoran. Mesti digali nih lebih lanjut. Iya, atas nama manajemen Karena Rumah Kita, terima kasih banyak. Saya tahu Anda orang sibuk, masih meluangkan waktu. Sampaikan salam untuk teman-teman di Wido ya. Makasih Mas Eno. Jadi bahasa Balinya itu matur suksma ya. Matur suksma, ya. Terima kasih, Mawali. Terima kasih Mas Eno. Ya, baik.